Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Mutakin dengan NIK F1D118007, program studi Teknik Pertambangan jurusan Teknik Kebumian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya yang berjudul Aktivitas Pertambangan dan Aktivitas Pengeboran pada Eksplorasi Batubara di PT Natural Alta Resort atau NAR Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelar, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Ikrar Lagoa STFN, dengan pembimbing lapangan saya Bapak Jeffrey Tobing, dengan dosen penguji yang pertama Bapak Wahyu Jahan STMT dan yang kedua Bapak Aditya Deni Prabawa STMT. Kita masuk ke pendahuluan. Eksplorasi merupakan salah satu bagian dari proses pertambangan yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dan metode tertentu. Metode eksplorasi secara umum terbagi menjadi metode eksplorasi langsung dan tidak langsung. PT Natural Alta Resources sendiri merupakan salah satu perusahaan tambang batubara yang melaksanakan kegiatan eksplorasi. Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, PT Natural Alta Resources menggunakan metode eksplorasi langsung dan serangkaian kegiatan pengeboran untuk memastikan keberadaan bahan galian berupa batubara. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini yaitu mengetahui dan memahami aktivitas pertambangan dan aktivitas pengeboran eksplorasi. Yang kedua, mengetahui dan memahami peralatan yang digunakan dan kegiatan pengeboran eksplorasi, mengikuti dan melakukan serangkaian kegiatan pengeboran eksplorasi yang ada di PT Natural Alta Resort, dan yang terakhir melakukan pengolahan data dan pelaporan kegiatan pengeboran yang telah dilaksanakan. Selain tujuan, adapun manfaat dari kegiatan magang ini yaitu mengetahui kegiatan pertambangan khususnya pada kegiatan eksplorasi yang berlangsung, meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa mengenai kegiatan pengeboran eksplorasi batubara, menambah wawasan keilmuan dan pengalaman dunia kerja bagi mahasiswa. Yang kedua yaitu metode pelaksanaan. Kita masuk ke profil perusahaan. PT Natural Alta Resort merupakan suatu perusahaan yang berkegiatan dalam usaha pertambangan dengan batubara sebagai komoditi utama dengan luas areal 1.858 hektar. PT Natural Alta Resort melakukan joint operation dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yakni PT Tembok Prima. Kegiatan pertambangan batubara di PT Natural sudah dimulai sejak tahun 2017. Yang mana beroperasi di Jalan Simpang Niam, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Adapun struktur organisasi perusahaan bisa dilihat pada bagian berikut. Struktur organisasi pada PT NAR dipimpin oleh direktur yang bertugas untuk memimpin, mengelola, dan memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Direktur ini dibantu oleh seorang General Manager atau GM yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas melaksanakan operasional pertambangan. General Manager atau GM dibantu oleh dua Project Manager atau PM yang dibantu oleh beberapa kepala departemen pada bagian tersebut. Nah, kita masuk ke lokasi dan kesampaian daerah. PT Natural Alta Resort sendiri yang berada di Jalan Simpang Niam, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tembau, Provinsi Jambi. Adapun untuk mencapai lokasi, ada rute yang ditempuh. Yang pertama, dari Universitas Jambi atau Kota Jambi menuju Jalan Simpang Niam, Desa Rantau Api itu sekitar 153 km. Dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Yang kedua, dari Jalan Simpang Niam
kemudian melewati jalan tanah menuju lokasi tambang itu sekitar 1,4 km dengan menggunakan kendaraan roda 2. Nah, kalau dari Tebo menuju lokasi tambang itu lebih kurang 60 km selama waktu lebih kurang 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Berikut peta lokasi dan kesampaian daerah PT Natural Alta Resort, yang mana itu dari kota Jambi sampai ke titik daerah perusahaan yaitu PT Natural Alta Resort. Kita masuk ke geologi regional. Daerah kegiatan penambangan IUP PT Natural Alta Resort secara regional berada di subcekungan Palembang, yang merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang terbentuk pada zaman tersier. Pola pengaliran yang terlihat di wilayah penambangan adalah pola dendritik hingga subdendritik. Hal ini menandakan bahwa tingkat resistensi batuan-batuan di daerah ini seragam. Kemudian berdasarkan stratigrafi daerah penambangan PT Natural Alta Resort, sedimen yang mengisi cekungan di wilayah kegiatan diperkirakan berumur antara Oligosen sampai Plistosen yang mengalami proses pelipatan dengan arah barat laut tenggara. Berikut peta regional. Peta geologi regional wilayah IUPT Natural Alta Resort. Kita masuk yang ketiga yaitu kegiatan operasional. Di sini ada beberapa kegiatan pada kegiatan penambangan pada PT Natural Alta Resort. Yang pertama yaitu pembersihan lahan atau land clearing. Tujuan dari pembersihan lahan atau land clearing yaitu membersihkan lahan dari pepohonan, semak-semak untuk prasarana pertambangan. Nah, selain land clearing yaitu ada pengupasan tanah penutup, penambangan batu bara dan pengangkutan serta penimbunan batu bara. Nah, PT Natural Alta Resort menggunakan alat bulldozer untuk membantu membersihkan area yang akan dilakukan penambangan, yaitu membantu proses land clearing tersebut, yang mana untuk melakukan pembersihan area penambangan dari tumbuhan atau vegetasi seperti pepohonan, semak belukar, maupun batuan-batuan yang terdapat di sekitar area tersebut. Kita masuk ke pengupasan tanah penutup. Dalam pengupasan tanah penutup ini terbagi menjadi dua, yaitu pengupasan tanah pucuk dan pengupasan tanah penutup. Pengupasan tanah pucuk dikerjakan secara khusus dikarenakan topsoil mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman. Tanah pucuk dikupas menggunakan bulldozer keluar area tambang, kemudian dengan menggunakan bantu ekskavator dimuat di atas dump truck untuk dibawa ke lokasi yang telah disediakan di area tambang. Kemudian pengupasan tanah penutup. Pengupasan tanah penutup dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu tanah didorong ke arah depan sampai melewati singkapan atau tempat di mana tidak ditemukan batu bara lagi, dengan catatan jarak tiap pendorongan merupakan jarak optimum alat. Yang kedua, tanah didorong pada suatu tempat tertentu atau pada area loading atau di stop, kemudian dibantu dengan ekskavator untuk dimuat ke dalam alat dump truck. Tanah ini dipindahkan ke dua lokasi yang berada di lokasi berbeda, yaitu di alat tambang pada lokasi yang sudah disiapkan atau offset dumping yang berjarak 80 meter, dan di dalam area tambang in pit dump, yaitu menimbun kembali bekas tambang atau
Baik. Kita masuk ke penambangan batu bara. Penambangan batu bara di PT Arta Nata Resort menggunakan sistem tambang terbuka atau open pit. Penambangan dilakukan menggunakan sistem tambang terbuka open pit. Penambangan dilakukan secara semi mekanis sesuai dengan pembagian blok penambangan yang telah disusun. Pembagian blok penambangan berdasarkan pada luas penyebaran dan ketebalan batu bara, kemenusan penyebaran batu bara, lokasi awal penambangan dekat dengan jalan angkutan utama ke tempat penimbunan batu bara atau stockpile. Lapisan batu bara yang sudah terbebas dari OB atau overburden digali dengan eskavator backhoe dan dimulai ke dalam dump truck Hino atau dump truck Isuzu untuk diangkut ke stockpile. Nah, sebelum dibawa ke pelabuhan atau konsumen. Sesuai dengan sistem penambangan open pit, maka penimbunan kembali bekas tambang dilakukan sesuai dengan kemajuan tambang. Penimbunan kembali bekas tambang diusahakan dan disesuaikan kepada bentuk topografi awal. Kita masuk ke pengangkutan dan penimbunan batu bara. Nah, di sini ada gambar pengangkutan batu bara dan penimbunan batu bara pada stockpile. Pengangkutan batu bara sendiri adalah serangkaian kegiatan pekerjaan yang dilakukan untuk mengangkut endapan bahan galian yaitu berupa batu bara dari suatu operasi penambangan. Pengangkutan batu bara di wilayah rantau api dari hasil tambang dilakukan dengan rute perjalanan sebagai berikut. Yang pertama, batu bara hasil penambangan diangkut dari tambang ke stockpile peternak yang berada di desa rantau api sendiri menggunakan jalan khusus hauling tambang dengan jarak 1,7 km. Yang kedua, pengangkutan batu bara dari stockpile peternak sampai ke stockpile di pelabuhan Talang Duku melalui jalan desa yang mana kemudian melalui jalan lintas Sumatera sampai ke Talang Duku. Nah, pengangkutan batu bara dari tambang menuju ke stockpile sementara menggunakan dump truck Hino atau Isuzu Giga dengan kapasitas 30 ton. Yang mana perawatan yang dilakukan untuk dump truck ini yaitu penggantian oli setiap 250 km jarak yang telah ditempuh, penggantian ban yang mana setiap 6 bulan sekali dan maintenance setiap 2 bulan, dan melakukan penyemprotan atau pembersihan pada bak truk agar tidak terjadinya penumpukan kotoran. Nah, kita masuk ke 4 yaitu aktivitas pengeboran pada kegiatan eksplorasi batu bara PT Natural Arta Resort. Di sini ada beberapa aktivitas pengeboran eksplorasi batu bara, yaitu ada 5. Yang pertama, kegiatan pengeboran eksplorasi, perencanaan pengeboran, prosedur pengeboran, pelaksanaan pengeboran, dan progres pengeboran. Kita masuk ke kegiatan pengeboran eksplorasi. Kegiatan eksplorasi PT NAN dilakukan untuk memperoleh informasi secara terperinci mengenai lokasi, bentuk, sifat-sifat, sembarang cadangan, kualitas, dan mutu dari suatu bahan galian. Yang kedua, pengeboran merupakan salah satu metode eksplorasi secara langsung yang dilakukan PT NAN untuk dapat mengetahui lapisan batu bara yang berada di bawah permukaan. Yang mana PT NAN menggunakan metode pengeboran yang dilakukan pada metode pengeboran scoring. Metode scoring ialah yaitu metode open hole sebelum menemukan lapisan batu bara dan melakukan coring setelah menemukan batu bara. Pada pengeboran ini, PT NAN menggunakan alat pengeboran yaitu Jekro 175 sebagai komponen alat utama untuk melakukan pengeboran. Kita masuk ke perencanaan pengeboran. Di sini ada suplai pendahuluan, penentuan titik bor, dan jadwal harian pengeboran.
Kita masuk ke survei pendahuluan. Pada kegiatan ini, geologis melakukan survei ke lokasi atau koordinat yang akan dilakukan pengeboran agar dapat mengetahui kondisi lapangan atau lokasi yang akan dilakukan pengeboran. Dalam survei ini, geologis mulai mencari singkapan di sekitar lokasi serta melihat morfologi yang ada. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Yang kedua, penentuan titik bor. Penentuan titik bor dilakukan agar memudahkan tim pengeboran menemukan atau mengetahui koordinat lokasi yang akan dilakukan pengeboran. Di sini tim geologis memasukkan koordinat ke dalam GPS agar dapat menyimpan titik yang telah ditandai pada saat survei lokasi. Nah, yang ketiga ada jadwal harian pengeboran. Di sini ada beberapa waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu dari jam 7.30 sampai jam 8 yaitu menuju lokasi. 8 sampai jam 12 itu running atau mulainya melakukan aktivitas pengeboran, dan pada jam 12 sampai jam 13 itu istirahat, kru bisa sholat dan makan, dan setelah sholat pada pukul 13 sampai dengan 17.00 itu running, dan pada 17.00 itu selesai atau pulang. Nah, jadwal ini merupakan jadwal yang dibuat oleh perusahaan, tetapi dapat saja berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Kita masuk ke prosedur pengeboran. Sebelum melakukan pengeboran, ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh tim pengeboran. Yang pertama, staking titik bor, pembersihan area titik bor, setting up alat, pembuatan spool bak, pemasangan pipa bor, mengalirkan air, pengambilan hasil pemboran, dan pengukuran. Nah, kita masuk untuk yang pertama, yaitu pemasangan staking titik bor atau pemasangan patok titik bor. Tujuannya adalah untuk menentukan lokasi lubang bor. Maka tim geologis mempunyai peranan tersendiri di sini. Prinsip yang digunakan dalam meletakkan lubang bor yaitu bahwa daerah tersebut akan mewakili daerah yang luas, maka hal ini akan lebih mudah sempurna apabila didasarkan pada peta topografi dan peta geologi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu didasarkan pada maksud keteknikan dari pemboran tersebut. Yang kedua, kita masuk ke pembersihan area titik bor. Nah, tujuan dari pembersihan area titik bor ini yaitu agar memudahkan tim pengeboran untuk meletakkan posisi alat bor. Berikutnya ada setting up alat. Setting up alat yaitu mempersiapkan mesin bor, mesin air dan suplai air, pipa-pipa bor dan peralatan lain yang dianggap perlu. Kemudian pembuatan spool bak. Pada pengeboran ini, bak penampungan itu dibuat menjadi 3 bak dari yang kecil, sedang, dan besar. Bak pertama itu yang kecil, fungsinya sebagai tempat pertama kali endapan cutting yang keluar dari lubang pengeboran. Tempat pertama kali pengendapan cutting tempat pertama pengendapan cutting yang keluar dari lubang bor atau lubang pengeboran. Pada bak ini, helper bor harus sering mengangkat atau mengeluarkan cutting yang mengendap agar bisa berjalan lancar ke spool bak yang kedua, yaitu spool bak yang sedang. Nah, pada spool bak yang sedang, fungsinya hampir sama dengan spool bak yang pertama, tapi ukuran dan kedalamannya yang berbeda. Pada bak ini menampung cutting yang lewat pada bak pertama, yang kemudian cutting tersebut diangkat ke atas agar tidak masuk ke bak ketiga untuk mencegah cutting terhisap kembali oleh pipa yang berada di bak yang ketiga, yang dapat susahnya mengidentifikasi cutting keluar dari lubang bor. Nah, yang ketiga itu kita bak ketiga atau bak yang besar. Fungsinya menampung air dari mesin air penyuplai yang kemudian
Air dari bak ini digunakan untuk menyedot dan mengalirkan air ke dalam pipa bor yang berguna untuk mengangkat cutting hasil pemboran dan sebagai pelumas untuk mendinginkan mata bor akibat dari gesekan batuan. Kemudian kita masuk ke pemasangan pipa bor. Nah, pipa bor disambung dengan stang bor pada bagian atas dan pada bagian bawah disambung dengan bit atau mata bor dan kemudian baru dimasukkan ke dalam lubang bor. Kemudian kita masuk ke mengalirkan air. Nah, mengalirkan air pencuci ke lubang bor setelah terlebih dahulu melewati bagian penyaringan. Air yang telah dialirkan tersebut ke bawah setelah melewati bagian luar dari bit atau mata bor. Fungsi air di sini yaitu sangat penting. Yang pertama, mendinginkan pipa-pipa bor akibat panas yang ditimbulkan dari gesekan batuan sebagai pelumas mata bor atau bit dan mengangkat potongan-potongan cutting ke atas permukaan tanah. Berikutnya adalah pengambilan hasil pemboran. Cutting dari hasil pemboran kemudian diambil per saturan pipa dengan panjang pipa yaitu 1,5 meter. Kemudian dilakukan pendeskripsian sifat batuannya. Cutting dari hasil pemboran pendeskripsian sifat batuannya. Maksudnya dari persaturan pipa dengan panjang pipa 1,5 itu dilakukan pendeskripsian yang artinya pada saat pipa masuk satu pipa masuk itu langsung diambil sampel atau cuttingannya, lalu kemudian dideskripsi dengan panjang pipa. Satu pipa itu panjangnya 1,5 meter. Dan kita masuk ke pengukuran. Nah, di sini ada dua cara pengukuran, yaitu pada saat pengeboran open hole dan pada saat melakukan coring. Pada saat open hole, pipa bor itu ditambah panjang mata bor. Yang kemudian setiap saturan itu kemajuannya 1,5 meter. Terus dilakukan pengukuran pada saat perubahan litologi. Artinya jika telah pada pengamatan telah litologinya berubah, maka dilakukan pengukuran. Dan yang keempat itu melakukan identifikasi cutting. Dan cara pengukuran pada saat coring, yang pertama yaitu komunikasi antara wellset dengan operator mengenai panjang inti bor dalam saturan, kedalaman dan kondisi inti bor yang berhasil diperoleh. Ya, kemudian berhati-hati pada saat pengeluaran inti bor dari split pemboran ke split PVC untuk segera dilakukan pendeskripsian. Bersihkan kotoran berupa sisa-sisa karatan yang menempel pada permukaan inti bor dan membasuhnya dengan sedikit air. Lakukan pendeskripsian dan dokumentasi sesegera mungkin. Nah, kemudian secara berhati-hati susunlah inti bor tersebut pada kurbok. Hindari penguapan inti bor dan simpanlah korbok di tempat yang teduh dan sejuk. Jika korbok ingin dibawa ke tempat penyimpanan, angkatlah dengan berhati-hati. Hindari patahan inti bor yang disebabkan karena proses transportasi. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan pengeboran. Nah, melakukan pemboran open hole dari permukaan sampai dengan estimasi kedalaman loop atau sampai dengan ditemukannya tanda-tanda batu bara, kemudian melakukan coring dari loop sampai floor batu bara untuk pemboran, dan untuk pemboran ini dilakukan sampai kedalaman kurang lebih 50 meter. Nah, kemudian perpindahan mesin bor dari lokasi yang telah dibor ke lokasi berikutnya. Nah, setelah perpindahan mesin bor ke lokasi yang telah dibor dan ke lokasi yang baru, itu dilakukannya reklamasi lokasi pemboran yang telah dilakukan pengeboran, meliputi
penutupan bak, penampungan air, dan bak cutting. Hasil cutting kemudian ditulis berdasarkan kode lokasi dan kedalaman bor. Berikut contoh penulisan hasil cutting. Di sini terdapat tanggal, ID hole, dan nama driller. Kita masuk ke progres pengeboran. Pada saat pengeboran di Desa Sumber Agung, PT mendapatkan jumlah titik bor sebanyak 8 titik dengan ID hole yang berbeda-beda. Mulai dari SG01, SG02, SG03 sampai dengan SG08. Dari hasil dari aktivitas pengeboran dibuat ke dalam data log bor geological log of drill hole yang merupakan representasi dari lapisan-lapisan tanah pada lokasi pengeboran dan memiliki litologi yang berbeda. Berikut contoh tabel hasil pengeboran. Nah, ini contoh dari tabel hasil pengeboran. Di sini ada beberapa bagian yaitu nomor, ID hole, depth, kedalaman, ada isting, nocting, XY, elevasi, dan mulai ditemukannya batu bara dan akhir batu bara dan ketebalan. Nah, di sini ada SG01 dengan kedalaman 25,5 meter dengan isting 373.948 dan nocting 9807.709 dengan elevasi 14. Nah, pada SG01 ini mulai ditemukannya batu bara itu pada kedalaman 17,9 meter dan berakhir pada 18,44. Artinya pada SG01 ketebalan batu bara hanya ditemukan sekitar 0,54 meter. Nah, kemudian pada SG02 atau lubang bor yang kedua itu total kedalamannya itu 37,5 meter dengan elevasi 7 dan ditemukannya batu bara pada kedalaman 22,58 meter sampai dengan 24,25 meter dengan ketebalan batu bara itu 1,667 meter. Begitu pula dengan ID hole SG03 sampai dengan SG08. Nah, ini contoh tabel log bor pada saat melakukan pengeboran. Di sini ada litologi, description, total depth, koordinat, dan ID hole. Ini di sini ada contoh penampang litologi juga. Nah, kita masuk yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada saat magang pada PT Natural Alta Resort ini sebagai berikut. PT Natural Alta Resort menggunakan sistem penambangan yang digunakan adalah tambang terbuka atau open pit dengan metode direct digging dan pengupasan tanah penutup dan penambangan batu bara yang dipakai menggunakan metode backfilling di sepanjang peron penambangan. Tahapan-tahapan penambangan di perusahaan ini dimulai dari tahapan pembersihan lahan atau land clearing, pengupasan tanah penutup, penggalian batu bara, pemuatan, pengangkutan, dan pemasaran. Kalori batu bara hasil produksi PT Nara itu sebesar 3.200 kilokalori per kilogram dan tergolong dalam jenis batu bara liquid atau browncoal. Yang kedua, aktivitas pengeboran eksplorasi di PT Natural Alta Resort dilakukan dengan menggunakan metode pengeboran coring dan pelaksanaannya menggunakan mesin bor Jack Cross 175 sebagai alat komponen utama pengeboran. Yang ketiga, hasil lapisan batuan dari kegiatan pengeboran secara umum adalah lapisan tanah, pasir tupan, buka medium, pasir lempungan, lempung karbonan, batu bara, dan pasir tupan bukuran halus yang datanya diolah menjadi data log bor, geological log of drill hole.
Adapun saran pada saat kegiatan magang ini yaitu prinsip keselamatan dan kesehatan kerja lebih diperhatikan pada saat melakukan aktivitas pengukuran karena terdapat beberapa pekerjaan tidak memakai alat pelindung diri sehingga dapat berisiko menimbulkan kecelakaan kerja. Dan yang kedua, perlu disediakan kendaraan roda 4 atau pick up yang standby untuk membantu proses pemindahan alat bor. Mungkin hanya itu presentasi dari hasil kegiatan magang yang saya lakukan pada PT Natural Alta Resort. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.